Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya amal ibadah bisa dikerjakan dengan baik. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa taala di majelis yang semoga Allah berikan keberkahan. Semoga Allah memberikan rahmatnya. Majelis ilmu, majelis yang dengannya kita bisa mengerti jalan menuju Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita bisa mengetahui bagaimana cara mencintai Allah Tabaraka wa ta'ala dan bagaimana dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan kita akan kembali melanjutkan materi kita. Kita akan membahas tentang jenis-jenis hati. Kata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, wal qulubu thalathah. Wal qulub thalathah. Hati itu ada 3 jenis. Hati itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ibu-ibu, qalbun khalin minal iman wa jami'il khair. Fadzalika qalbun mudlim qad istaraha syaitanu min ilqa'il wasawis ilaih li'annahu qad ittakhadhahu baytan wa watana wa tahakkama fihi bima yurid wa tamakkana minhu ghayata tamakkun. Yang pertama itu hati yang tidak ada iman dan kebaikan di dalamnya. Hati yang tidak ada iman dan kebaikan di dalamnya. Jadi nggak ada iman, nggak ada kebaikan. Bagaimana kondisi hati tersebut? Mari kita simak keterangan beliau. Fadzalika qalbun mudlim. Hati seperti itu hati yang pekat, ibu. Hati yang seperti ini adalah hati yang pekat. Hati yang seperti ini adalah hati yang gelap. Jadi hati yang seperti ini adalah hati yang pekat dan hati yang gelap. Qad istaraha syaitan min ilqail wasawis ilaih. Ini yang mengejutkan. Syaitan telah beristirahat dari, atau syaitan beristirahat sehingga tidak memberikan was-was kepada dia. Kenapa? Karena
hati seperti itu sudah menjadi rumah dan tanah airnya syaitan, rumah dan tempat tinggalnya syaitan, dan sudah berhasil dikuasai oleh syaitan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menarik sekali. Ternyata ulama menjelaskan kepada kita, ada hati yang dibiarkan aja sama syaitan, nggak dikasih was-was, nggak digoda. Kenapa? Ya simpelnya, ketika pasukannya atau panglima dan pasukannya sudah menguasai sebuah kota, maka kan kota itu nggak akan diserang lagi, hadirin. Kapan kota itu diserang? Ketika belum ditaklukkan. Kapan kota itu dikepung? Pada saat kota itu belum ditaklukkan. Tapi apabila kota itu sudah ditaklukkan, maka tidak ada penyerangan, tidak ada pengepungan, tidak ada upaya untuk merebut apa yang mau direbut. Kota itu sudah menjadi kekuasaan atau daerah kekuasaan dari panglima dan pasukan itu. Bisa dipahami nggak, ibu-ibu sekalian? Jadi ada hati yang nggak perlu diserang lagi sama syaitan, bukan karena syaitan putus asa atau kalah, tapi karena itu sudah daerah kekuasaannya syaitan. Hati itu sudah menjadi tempat tinggalnya syaitan dan sudah menjadi rumahnya syaitan, dan sudah dikuasai dengan mutlak oleh syaitan. Maka hati yang seperti itu tidak diserang dan tidak diberikan was-was sama syaitan. Hadirin Allah muliakan, diriwayatkan ada seseorang melihat orang-orang yang melakukan kesyirikan beribadah, dan orang ini terkejut karena orang-orang tersebut terlihat khusyuk dalam ibadahnya, terlihat khusyuk dalam ibadahnya. Ketika terlihat khusyuk dalam ibadahnya, orang ini membandingkan dengan dirinya. Ya kok susah banget ya khusyuk. Mau khusyuk digoda sama syaitan, mau khusyuk digoda sama syaitan. Berhasil khusyuk di rakaat pertama, rakaat kedua ingat menu makan siang, ingat anak, ingat resep, ingat macam-macam. Kadang-kadang rakaat pertama, rakaat kedua berhasil, rakaat ketiga ingat suami, ingat rencana pernikahan. Pokoknya aduh kok susah banget sih khusyuk. Lalu orang-orang itu kok kayaknya enak gitu khusyuknya, kayaknya enak ibadahnya, padahal mereka melakukan kesyirikan. Maka orang ini datang ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, lalu menyampaikan apa yang dia lihat dan apa yang menjadi pertanyaan atau tanda tanya di dalam dirinya. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas, hadirin? Diriwayatkan beliau mengatakan, "Madza yaf'alu lissu fil baitil kharib?" Atau kama qala, apa yang mau dilakukan oleh pencuri di rumah yang sudah mau rubuh, rusak, reot, lama, dan gak ada apapun di sana. Lihat bagaimana pemahaman yang dalam dari para ulama kita. Apa yang mau diambil dari pencuri kalau rumahnya rusak, kosong, reot, mau rubuh, rapuh, rumah tua,
nggak ada yang mau diambil gitu loh. Buang-buang waktu gitu. Kita akan melakukan perampokan, setuju nggak? Kata pimpinan perampok, setuju gitu loh. Kira-kira incarannya perampok apa? Rumah mewah, ada berangkasnya, ada berlian di situ, ada tas-tas ibu-ibu yang branded, ada koleksi jam tangan, ada supercar. Tapi kalau perampoknya di mana bos? Udah ikut aja. Dibawa ke rumah tua, reot, kosong, mau rubuh. Kan anggotanya juga bingung, bos nih gimana sih gitu loh. Kita ini mau nyerang rumah kayak gini buat apa dirampok? Rampok tuh rumah yang mewah bos, bukan rumah kayak begini. Jadi hadirin Allah muliakan, bisa dimengerti apa yang dikatain Ibnu Abbas. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya buat apa lagi digoda agar nggak khusyuk. Karena orang kalau melakukan kesyirikan khusyuk nggak khusyuk, diterima nggak hadirin ibadahnya? Nggak diterima. Mau dia khusyuk 90%, mau khusyuk 95%, mau khusyuk 100%, kalau dia melakukan kesyirikan, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau Anda melakukan kesyirikan, maka amal ibadah Anda akan hancur, akan rusak, akan kosong, dan Anda melakukan dan Anda termasuk orang-orang yang rugi. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta, apabila Anda melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, amal ibadah Anda akan hancur, wala takunanna minal khasirin, dan Anda termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang jelas-jelas sangat merugi dan ibadahnya hancur, ya buat apa dihancurin lagi gitu. Ini udah hancur ibadahnya, buat apa digoda lagi? Udah hancur. Jadi yang digoda oleh syaitan yang mana jamaah? Yang apabila dia khusyuk, amal ibadahnya diterima oleh Allah itu. Jadi lihat bagaimana bahasa Abdullah bin Abbas sangat dalam. Mada yaf'alu lissu fil baitil kharib, kama qala. Apa yang mau dilakukan oleh pencuri di rumah yang kosong, reot, rusak, mau rubuh? Nah ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Hati yang sudah pekat, sudah hitam, kosong dari iman, kosong dari kebaikan, ya buat apa lagi diserang sama syaitan? Itu udah darah kekuasaannya, itu sudah tanah airnya, itu sudah rumahnya. Jadi hadirin Allah muliakan, wa tahakkama fihi bima yurid, maka syaitan bebas melakukan apa yang dia suka di rumah tersebut. Syaitan bebas melakukan apa yang dia suka di hati itu. Jadi nggak perlu ditaklukkan, nggak perlu ditundukkan, nggak perlu diserang, nggak perlu dikasih was-was, nggak perlu, karena hati ini sudah siap dengan segala perintah dan arahan syaitan. Itu poin. Itu poin. Makanya kan hadirin, syaitan itu ternyata pinter ya hadirin. Dia jago, dia tahu kapan harus nyerang, kapan ini nggak perlu diserang lagi, biarin aja. Li'annahu qad ittakhadhahu baitan wa watana wa tahakkama fihi bima yurid wa tamakkana minhu ghayata tamakkun. Itu hati yang pertama hadirin. Hati yang pertama. Hati yang kedua, qalbun qad istanara binuril iman. Hati yang disinari dengan cahaya iman. Wa waqada fihi misbahuhu,
dan lampu-lampu atau cahaya-cahaya iman tersebut menyala dan menghiasi hati tersebut. Lakin alaihi dhalamatu syahwat wa awasiful ahwiya. Namun di waktu yang sama hati ini masih memiliki kegelapan syahwat dan badai hawa nafsu. Jadi ada iman di sana, cahayanya bersinar, tapi ternyata bukan hanya cahaya iman yang ada di dalam hati tersebut. Di dalam hati itu pun ada kegelapan. Jadi kalau ibarat rumah tuh nggak semua ruangan itu lampunya nyala gitu. Ada beberapa ruangan yang lampunya mati, nah itu. Jadi gelap gitu loh hadirin. Yang nyala ruang tamu, misalnya ruang keluarga, dapur, tapi ada ruang kamar mati, gitu loh. Jadi ada yang gelap, nggak semuanya nyala, gitu. Jadi mungkin aja, sangat mungkin. Jadi sangat-sangat logis, gitu loh. Jadi masa iya kalau imannya nyala, imannya bersinar, ada yang gelap? Ya lihat aja rumah kita. Dengan mudah kita bisa mengerti, oh itu maksud para ulama. Di rumahku kan juga nggak ada ruangan yang lampunya nyala, ada ruangan yang lampunya mati. Fali syaitani hunaka iqbalun wa idbar wa mujawalatun wa matami'. Apa yang terjadi? Maka syaitan memiliki iqbal wa idbar. Jadi ibu sekalian, dengan kondisi hati seperti ini, syaitan ada waktunya mendekat, ada waktunya menjauh. Ada waktunya menghampiri, ada waktunya berpaling. Dan syaitan keliling gitu loh, dan cari kesempatan. Fal harbu dualun wasijal. Dan terjadi pertempuran di dalam hati tersebut. Jual beli serangan kalau bahasa sekarang. Wa takhtalifu ahwalu hadha sinf bil qillati wal kathrah. Dan jalannya pertempuran itu berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Tergantung sebanyak apa sinar iman di dalam hatinya dan sedikit apa kegelapan syahwat dan hawa nafsu di dalam hatinya. Jadi kalau kegelapan syahwat yang mendominasi, maka keteteran tuh. Syaitan akan maju bombardir hati kita tersebut. Tapi kalau sinar iman yang kuat, maka defense kita akan bagus dan syaitan akan kesulitan. Syaitan akan kesulitan. Maka pertempuran akan terus terjadi dan jual beli serangan. Bahasanya gitu ya, jual beli serangan. Ada kalanya syaitan nyerang, ada syaitan mundur. Syaitan masuk, ada syaitan keluar. Ada syaitan melangkah, ada syaitan menjauh. فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْقَاتُ غَلَبَتِهِ لِعَدُوِهِ أَكْثَرُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْقَاتُ غَلَبَةِ عَدُوِهِ لَهُ أَكْثَرُ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ تَارَةً وَتَارَةً. Ada di antara orang-orang, ibu-ibu sekalian dan jamaah sekalian,
Ada di antara orang yang eh, dia lebih banyak menang daripada syaitan. Kan jual beli serangan nih. Dia lebih banyak menang. Golnya lebih banyak dia. Menang. Wa minhum awqat ghalabati adui lahu aktar. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang syaitan yang menang. Gitu lah. Jadi kalau bola tuh ada orang menang yang skornya 5-2 gitu. 3-1. Tapi ada yang syaitan yang menang. Gitu lah. 2-3 gitu. Dia 2, syaitannya 3. 3-4 dia golin 3, syaitannya 4. Kalah dia. Tapi jual beli serangan. Jadi ada mencetak gol dan kebobolan begitu pokoknya. Wa minhum man huwa taratan wa taratan. Ada di antara mereka tuh yang ya sekarang dia cetak gol, nanti syaitan cetak gol. Jadi tarotan. Kalau bahasa simpel mungkin draw lah gitu. Nanti ini nanti dijatuhin syaitan. Nanti dia menang lagi, nanti syaitan balas lagi. Jadi nggak simpel dan nggak nggak pasti menang 3-0 atau kalah 3-0 gitu loh. Tapi 3-2, 3-1, 1-3, 2-3, 5-4, 4-5 gitu-gitu deh. Jadi hadirin Allah muliakan, tergantung cahaya mana yang lebih kuat. Syahwatnya atau kegelapan syahwatnya atau cahaya imannya. Itu poin. Jadi kompleks loh kita. Jadi dan dari sini kita jadi mengerti bahwa pertempuran kita dengan syaitan itu nggak dalam satu kondisi, nggak dalam satu kondisi. Dan dari sini kita bisa pahami, ibu-ibu sekalian, orang yang misalnya kalah dari syaitan 3-2 gitu misalnya. Pertanyaannya, orang itu masih punya iman apa tidak? Masih gitu, masih punya iman. Cuman cahayanya lemah gitu. Nah, ketidakpahaman kita dalam konteks ini membuat sebagian orang berpikir kalau ada orang jatuh ke dalam dosa besar pasti dia nggak punya iman. Oh enggak. Dan dari sini kita bisa paham kalau ada orang atau ada ibu-ibu, kok mbak ini melakukan ini, tapi di sisi lain dia baik loh sama anak-anaknya gitu, atau dia baik loh sama tetangga dan baiknya beneran gitu. Kok kebaikan dia di satu sisi nggak mencerminkan atau nggak tercermin di sisi lain gitu? Pernah ketemu orang-orang kayak gitu nggak sih? Banyak orang. Nah, sering kita kan yang jadi masalah, kita itu sering atau banyak di antara kita, nggak semuanya ya, tapi banyak di antara kita itu berpikir hitam putih aja. Kalau dia baik di satu dua sisi, pasti dia baik di semua sisi. Kalau dia nggak baik dari satu dua sisi, pasti dia nggak baik dari sisi-sisi yang lain. Apalagi kalau udah nggak baik sama kita, udah nggak bagus tuh orang. Kenapa? Jahat sama saya, gitu. Jadi hidupnya itu dihukumi karena dia baik atau buruk sama kita. Gitu. Itu nggak fairnya manusia. Tapi adapun kalau orang yang jujur dan timbangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa jadi orang itu baik dari satu dua sisi. Tapi dia lemah dari sisi ketiga, sisi keempat. Apakah dia orang baik? Tergantung mana yang lebih dominan. Tergantung mana yang lebih dominan. Tapi intinya orang-orang kayak gitu tuh ada gitu loh. Nah, seringkali kita tuh hanya menjadikan satu dua sisi sebagai parameter penilaian kita kepada orang lain. Kalau satu dua sisi itu buruk, maka semuanya buruk. Dan itu nggak fair.
Itu tidak tepat. Dan itu membedakan antara kita dengan ulama. Ulama tuh ngeliat tuh dalam. Makanya ada kalanya kalah, ada kalanya menang dengan syaitan. Itu hidup tuh. Nah kebetulan kan gini loh, seringkali kebetulan yang kita ketahui di saat dia kalah dari syaitan. Nah itu. Pada saat dia menang dari syaitan kita nggak tahu. Atau kita sudah terlanjur menjudge dia. Gitu. Itu nggak fairnya kita tuh begitu. Padahal bisa jadi kemenangan dia dengan syaitan lebih banyak daripada kebobolan dia dari syaitan. Begitulah manusia, makanya manusia Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab 72, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu secara umum zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Di antaranya zalim apa? Zalim dalam menilai orang. Zalim dalam menjudge orang. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Atau kita suka bilang, kata teman kita, nggak dia orangnya baik kok. Enggak. Aku pernah ketemu sama dia, dia begini. Kamu salah. Padahal nggak ada yang salah. Testimoni teman kita pada saat dia menang dari syaitan, testimoni kita pada saat dia kalah dari syaitan. Tapi kita kan langsung mau rata, enggak dia buruk. Kecuali kalau kita tahu seseorang itu dari A sampai Z, hulu ke hilir, kita memang bukan hanya sekedar tahu, tapi kita pernah tinggal satu atap, kita tahu banget karakternya, itu mungkin beda lagi. Tapi apabila kita hanya tahu sekilas, seringkali kita tidak fair dalam menilai orang. Padahal dalam kehidupan itu seseorang itu bisa menang dan bisa kalah dalam sebuah kehidupan yang satu. Mana yang lebih banyak, siapa yang lebih banyak menang, siapa yang lebih banyak kalah, tergantung cahaya iman dan kegelapan syahwatnya. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan hadirin. Yang ketiga, qalbun mahsyun bil iman. Hati yang ketiga, qalbun mahsyun bil iman. Qad istanara bi nuril iman wa nqasha'at anhu hijab syahwat wa qla'at anhu tilka dhulumat. Dan yang ketiga, hati yang ketiga kata para ulama, hati yang dipenuhi dengan iman dan telah disinari oleh cahaya-cahaya iman, dan penghalang-penghalang syahwat pun cerai-berai gitu, berantakan. Penghalang atau hijab-hijab syahwat itu bercerai-berai dan berantakan. Wa qla'at anhu tilka dhulumat. Begitu juga kegelapan telah lepas landas dari dia. Jadi zulumatnya udah pergi gitu loh ibu-ibu. Ini bahasa Ibnu Qayyim memang tinggi. Wa qla'at anhu tilka dhulumat. Kegelapan syahwat itu telah menyingkir dari dia. Falinurihi fi qalbihi isyraq. Dan cahaya imannya itu bersinar. Walidzalika isyraqu iqad. Dan walidzalika al-isyraqu iqad. Dan disebabkan isyraqnya atau sinarnya atau cahayanya tersebut,
itu menyinari seisi hati tersebut. Laudana minhul waswas ihtaraqa bihi. Jadi cahaya imannya itu membakar. Apa yang dibakar? Was-was yang mendekat. Nah itu. Was-was yang mendekat. Itu hadirin. Jadi begitu was-was mendekat dibakar sama cahaya iman. Nggak bisa. Begitu was-was mendekat dibakar. Begitu was-was mendekat dibakar. Jadi fungsi fungsi cahaya imannya bukan hanya untuk menyinari, hati tersebut, tapi untuk membakar semua serangan-serangan syaitan. Nah itu, untuk membakar was-was syaitan. Fawakas sama illati hurisat bin nujum. Maka hatinya itu ibarat langit, hadirin. Hati itu ibarat langit yang dijaga oleh bintang-bintang, gitu, hadirin. Jadi hati itu ibarat langit yang dijaga oleh bintang-bintang. Nah, fungsi bintang itu apa? Masih ingat nggak fungsi bintang apa? Untuk sebagai senjata melempar syaitan dari bangsa jin. Nah, itu maksudnya. Falau dana minha syaitan, kalau syaitan mendekat, liyatakhattaha rujima fahtaraq. Kalau syaitan mendekat, niscaya dia akan dilempar dengan bintang tersebut dan dia pun terbakar. Dia pun terbakar. Masya Allah. Gak bisa dekat. Jadi kalau cahaya iman lagi kuat, itu syaitan mau dekat, was-was masuk dibakar, was-was masuk dibakar. Semua serangan syaitan ditepis sama dia. Ibarat langit yang dijaga oleh bintang. Walaisatis sama'u bi'a'zama hurmatan minal mu'min. Dan kehormatan langit tidak sebesar dan tidak seagung kehormatan seorang mukmin. Wa harasatullahi ta'ala lahu atammu min hirasatis sama'. Dan penjagaan Allah terhadap mukmin itu jauh lebih ketat, jauh lebih sempurna dibanding penjagaan langit. Jadi Allah ngejaga hati ibu-ibu, hati orang-orang beriman itu lebih besar, lebih sempurna dibanding penjagaan langit, gitu. Gitu, Masya Allah, ya Allah tuh baik banget ya. Jadi penjagaan Allah terhadap hati kita itu lebih ketat, lebih sempurna dibanding penjagaan langit. Ini kaidah yang perlu kita renungkan. Makanya kan ibu sekalian Allah muliakan, makanya nama Allah itu apa? Al-Hafidh, Maha Penjaga. Jadi Maha Penjaga. Dan salah satunya adalah menjaga hati kita. Menjaga hati kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 57, Inna Rabbi
ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku maha penjaga atas segala atau dari maha penjaga segala sesuatu. Jadi hadirin Allah muliakan, salah satu yang Allah jaga adalah hati kita. Dan penjagaan Allah kepada hati kita, hati ibu sekalian, itu lebih sempurna daripada Allah menjaga langit. Was-sama'u muta'abbadul malaika wa mustaqarrul wahyi wa fi anwarut ta'at. Kita lanjutkan. Dan di langitlah tempat beribadahnya malaikat dan tempat turunnya wahyu. Wa fiha anwaru ta'at, dan padanya terdapat cahaya-cahaya ketaatan. Wa qalbul mu'min mustaqarru tauhid wal mahabbah wal ma'rifah wal iman. Wa fihi anwaruha. Allahu akbar. Kalau langit itu adalah tempat ibadahnya malaikat dan tempat turunnya wahyu dan cahaya-cahaya ketaatan, maka hati seorang mukmin adalah tempatnya tauhid, tempat berseminya tauhid, tempatnya cinta kepada Allah, tempatnya mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, tempatnya iman, wa fihi anwaruha. Dan di dalam hati seorang mukminlah cahaya tauhid itu bersemi, cahaya cinta dan ma'rifah itu pun bersemi. Fahuwa haqiqun an yuhras. Dan jelas hati seorang mukmin sangat layak untuk dijaga. Wa yuhfadh min kaidil adu. Sangat layak untuk dijaga dan dilindungi dari tipu daya musuh. Fala yanalu minhu syai'an illa ala girratin wa ghaflatin khatfah. Dan musuh tidak memperoleh sedikit pun darinya melainkan hanya sesekali rengutan saja. Lihat bagaimana hal ini penting hadirin. Jadi sadar nggak ibu-ibu sekalian bahwa kita ini bisa sampai di titik ini itu karena Allah jaga hati kita. Kita bukan bisa karena diri kita, bukan berhasil karena keuletan kita, karena Allah jaga diri kita, Allah jaga hati kita. Karena kehormatan seorang mukmin di atas kehormatan langit, maka bersyukurlah kepada Allah dan fokuslah terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi tanpa kita sadari Allah itu menjaga kita dan kita lupa menjaga hak Allah tabaraka wa ta'ala seringkali. Kalau Allah nggak jaga hati kita, udah rusak kita, ibu-ibu. Kalau Allah nggak jaga hati kita, entah kita ada di mana pada saat ini. Kalau Allah nggak jaga hati kita, entah seperti apa kondisi kita pada hari ini. Dan itu yang dilupakan oleh banyak kita. Kita hanya fokus merasa berat terhadap ujian yang Allah kasih,
Tapi kita lupa mensyukuri penjagaan Allah terhadap hati kita. Betul, Allah kasih ujian buat kita, Allah kasih musibah buat kita, tapi di waktu yang sama Allah jaga hati kita, Allah lindungi hati kita, sehingga ujian dan musibah terus nggak bisa menyerang hati kita tersebut, dan tidak akan mencederai mimpi dan cita-cita kita, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Dan Allah menjaga hati kita lebih daripada penjagaan langit. Jadi kalau Allah, kita pengen tahu, ya lihat aja ke atas gitu. Jadi lihat, langit kan ada di atas kita. Selesai kajian, ibu-ibu lihat ke atas nih. Lihat betapa luasnya langit. Lalu ketika kita lihat betapa luasnya langit, lalu ucapkan keterangan Ibnul Qayyim di atas, bahwa Allah menjaga hati kita lebih daripada penjagaan Allah terhadap langit yang luas tersebut. Padahal siapa kita, jamaah? Sebesar apa diri kita? Tapi begitulah Rabbuna Azza wa Jal, Al-Hafidh, yang maha penjaga. Maka tidak ada lagi celah untuk suudzon dengan Allah. Tidak ada lagi celah untuk buruk sangka kepada Allah. Nggak ada lagi celah untuk merasa diri ditinggal oleh Allah. Hadirin, bukan Allah yang menjauh, kita yang menjauh. Allah menjaga kita itu lebih sempurna daripada penjagaan langit. Dan kalau kita mau merenung sejenak saja, kita akan mengakui dan tidak ada alasan untuk membantah. Coba bandingkan effort kita dengan nikmat yang Allah kasih kepada kita. Coba bandingkan antara hidayah dengan bersyukur terhadap hidayah. Emang bersyukur kita sudah maksimal, tapi Allah nggak cabut hidayah tersebut sampai detik ini. Allah tetap kasih kesempatan, kasih kesempatan, kasih kesempatan. Allah tetap ngejagain kita. Allah jagain kita langsung maupun tidak langsung. Allah jaga hati kita, lalu Allah jaga secara langsung, lalu Allah jaga hati kita, Allah kasih lingkungan yang baik misalnya. Kita dipertemukan dengan sosok-sosok yang solehah, sosok-sosok yang bertakwa kepada Allah. Dengan berinteraksi dengan mereka, hati kita menjadi bersih. Dengan bersahabat dengan mereka, itu ngebantu menjaga hati kita. Dan ada banyak contoh. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sekali lagi, lihat langit lah, sehingga kita bisa mengerti bagaimana Allah menjaga hati kita. Sehingga yang harus kita pikirkan bukan demanding kepada Allah dalam masalah-masalah dunia, namun yang harus kita renungkan adalah apa yang sudah kita berikan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan apa yang sudah kita kerjakan untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.